Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Damai sejahtera, sukacita dan kasih karunia dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kehidupan saudara-saudara semua sekalian. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan, kita siap untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kami semua kesempatan untuk kita membawa jemaat sini masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari tanpa waktu yang ada, mari semua saya undang untuk berdiri. Kita mengangkat pujian. Engkaulah segalanya dalam hidup kita. Ketika kita melihat dunia ini, dunia semakin hari bertambah gelap, semakin hari bertambah sulit. Namun kita memiliki keteguhan di dalam Kristus Yesus, karena Tuhan yang kita sembah sangat mengasihi kita. Kita sangat disayang oleh Tuhan. Dia mengasihi kita dengan apa adanya kita. Kalau saudara boleh hadir di tempat ini kerinduan Tuhan untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya. Hanya Yesus yang menjadi Allah.
Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di dalam surga. Buat waktu yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami kembali lagi datang untuk beribadah, memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada karena Tuhan, kalau kami boleh ada karena anugerah-Mu, kalau kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami sudah mempersiapkan kehidupan kami, hati, pikiran kami, hidup kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan, karena di dalam Engkau menjadi jawaban yang besar buat kami. Sukacita Allah tetap nyata mengalir di dalam kehidupan kami semua. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan, supaya benar-benar sukacita Allah tetap ada dan mengalir di dalam hidup kami semua. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan Engkau urapi, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami semua yang hadir dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Baik pelayanan musik kolektan, seluruh kami yang ada Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji, mengagungkan akan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, mungkin hati, pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh Kudus, kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, sesi yang pertama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kita. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kita boleh datang kepada Dia. Kerinduan kita, kerinduan Tuhan boleh bersatu dan menjadi harmoni dalam ibadah ini, saudara. Puji Tuhan, tanpa membuang waktu yang ada, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah sangat mengasihi kita semua. Amin. Bilang, aku orang yang paling disayang oleh Tuhan. Berikan kiri kanan, aku orang yang paling disayang oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia sangat mengasihi saudara kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Iya.
lebih dahsyat lagi. Coba kita mau berteriak, Yesus yang terbaik. Haleluya, 1, 2, 3. Yesus yang terbaik. Ada yang belum sarapan. Ketahuan, dari atas ini ketahuan loh Ibu Saudara. Ada yang belum sarapan ya. Kalau saudara beriman, Yesus adalah yang terbaik dalam hidup saudara. Teriakan kuat-kuat, amin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus yang terbaik. Haleluya. Anak pujian, nama Yesus. Nama yang baik. Haleluya. Mungkin saudara mengalami beban teramat berat. Keadaan dunia sangat tidak menjanjikan Bapak Ibu Saudara. Namun ketika di dalam Tuhan ada pengharu yang indah bersama dengan Dia. Dia yang mengerti bebanmu. Dia yang mengerti air mataku, air mata kita. Dia yang mengerti isi hati kita. Kita mau sampaikan kepada Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan kita percaya bahwa kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Amin. Sampaikan pada Yesus semua beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Saat
berseru, Dia akan menjawab. Saat dunia kecewakan Dan tak ada satupun dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau yang begitu peduli akan beban hidup kami, Tuhan. Engkau yang begitu mengerti akan isi hati kami di hadapan-Mu, Bapa. Engkau mengerti air mata kami yang Kau tampung selalu dalam kirbat-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah di dalam Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau sudah memulihkan kami. Kami percaya Kau sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami percaya Kau sudah memberkati keluarga-keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu yang adalah kebenaran, Tuhan. Kami percaya ketika suara-Mu dibentangkan, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami disegarkan, kami dikuatkan, dan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Kau menguduskan persembahan kami, apa yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan hidup kami, Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, sehingga benar-benar firman-Mu dapat tertanam, tumbuh, dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat duduk, kita memberikan korban persembahan yang pertama sambil menunggu permohonan pujian Lingkupiku dengan Saya tak perlu diperkenalkan lagi ya, karena saya sudah pernah melayani di tempat ini, saudara yang kasih. Tapi tidak mengapa kalau saya hanya memperkenalkan singkat saja nama saya.
Nama saya Pendeta Roy Sumendar. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bisa datang beribadah di tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini bersama istri. Kalau yang pertama kali saya melayani, saya tidak bisa membawa istri dan anak saya. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bersama dengan istri. Coba istri saya berdiri dulu supaya jemaat di sini juga kenal. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Kitab Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat katakan amin. Karena hanya satu ayat, saya rindu untuk kita baca bersama-sama dan saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak bersamaan, maka kita bersyukur dan berkata mengucap yang benar kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Saya ulangi. Jadilah karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, di mimbar ini sudah sering hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang yang namanya itu COVID-19, yang namanya Corona. Di mana-mana wabah ini sudah tidak asing. Kita lihat di televisi, kita selalu mendengar berita-berita ini. Bahkan terakhir wabah COVID lebih berganas lagi katanya di India. Sehingga kemarin saya nonton di TV di berita bahwa untuk penerbangan penumpang dari India dilarang untuk masuk ke Indonesia. Tetapi semua ini saya yakin dan percaya kejadian COVID-19 ini bukan karena kebetulan atau rancangan manusia saya, tetapi ini juga semua atas izin Tuhan. Setiap peristiwa, setiap kejadian di dunia ini saya yakin dan percaya semua atas izin Tuhan. Tinggal bagaimana kita yang ada, bagaimana kita yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tadi pimpinan pujian mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Benar, saudara. Tuhan kita tidak pernah tidur. Bukan hanya hidup saja, Dia tidak pernah tidur. Pemasmur katakan, walaupun malam Dia selalu memperhatikan kita. Ini yang luar biasa. Kalau di dunia sekarang sedang tergoncangkan, tapi kita sebagai orang percaya tidak akan pernah tergoncang iman kita. Kenapa saya katakan kita harus iman kita tidak boleh tergoncang? Karena iman itu adalah dasar kita. Iman adalah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap peristiwa, kalau saat ini bukan hanya COVID, ya, yang tergoncang bukan hanya dunia, perekonomian juga tergoncang. Karena banyak karyawan-karyawan dirumahkan. Beberapa waktu yang lalu istri saya juga ada usaha. Tapi karena sesuatu hal kita harus menyikapi dengan bijak. Saya katakan sama istri, ya sudah, kita tak usah melanjutkan.
karena situasi dan keadaan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Firman Tuhan bilang, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta-minta di pinggir jalan, saudara. Ini yang luar biasa ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini dunia sedang susah, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 juga ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita selalu membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab isinya, pasti kita sudah mempersiapkan ini. Amin. Karena 2 Timotius 3 ayat 1 sudah katakan pada hari-hari ini kita akan menghadapi yang sukar. Tetapi jangan karena kehidupan sekarang sudah sukar, sudah susah, menjadi satu alasan untuk kita tidak datang beribadah. Menjadi satu alasan untuk kita tidak mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Banyak orang percaya di luar sana selalu apa? Bersungut-sungut. Aduh Tuhan, mau kasih makan apa lagi keluarga saya? Sedangkan saya sudah tidak bekerja, sedangkan saya sudah tidak ada penghasilan. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, harus mengucap syukur. Pasti Tuhan sediakan. Amin. Karena kita mengatakan apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan yang tidak ada di dalam hati kita, Tuhan pasti ada. Saya beserta istri beserta keluarga saya, puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan pelihara. Kalau saya, keluarga saya Tuhan pelihara, saya tidak percaya saudara-saudara juga Tuhan pelihara. Ini yang luar biasa ini. Tuhan selalu setia. Saya katakan, Tuhan selalu setia kepada saya dan saudara. Walaupun kadang kita ya tidak setia kepada Tuhan, ya kan? Terkadang kita selalu meninggalkan Tuhan dengan segala macam alasan. Tetapi Tuhan tetap setia karena Dia Immanuel yang selalu menyertai saya dan saudara. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 28 ini, marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Ada kata marilah. Artinya apa? Kalau ada kata marilah berarti kita diajak. Artinya kita diperintahkan untuk kita selalu mengucap syukur. Tadi saya sudah katakan tadi, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, seperti dalam Tesalonika itu. Karena apa? Bukan karena pendeta yang suruh, bukan karena gembala yang suruh kita mengucap syukur, tetapi di situ dikatakan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tekankan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita selalu mengucap syukur. Benar, kita sudah mengucap syukur. Halo, benar, kita sudah benar-benar mengucap syukur walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun sakit penyakit itu datang kepada kita. Betul, kita sudah mengucap syukur kalau sakit penyakit itu datang kepada kita. Banyak di luar sana, kalau sakit penyakit itu datang kepada kita, kita selalu mengeluh, Tuhan, aduh Tuhan, kenapa lagi sakit penyakit ini? Kenapa penyakit ini harus saya alami?
Saya mau katakan, di balik mengucap syukur ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan. Di balik mengucap syukur kita kepada Tuhan, artinya kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengucap syukur, pasti yang saya katakan atau yang Alkitab katakan, apa yang tidak kita pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat akan terjadi. Ini luar biasanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita tidak akan tergoncangkan. Amin. Katakan kiri kanan, kita tidak akan tergoncangkan. Yang poin kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak akan tergoncangkan, dikatakan di sini, dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Yang kedua, saya tulis, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Ada di mana itu? Ada di mana? Matius. Coba kita buka Matius 6 ayat ke-33. Matius 6 ayat 23. Ya. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebanyakan orang percaya dibalik, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maunya ditambah-tambahkan terus. Nggak mau itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Atau dilupakan dulu ini kerajaan Allah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maunya kita selalu diberkati, maunya kita selalu diberkati, entah itu usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Tetapi kita lupa untuk yang perintahkan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa itu? Yaitu firman Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita harus melakukan firman Tuhan. Jangan hanya membaca. Ya, saya sudah membaca, saya sudah menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun ini, tapi tidak melakukan firman Tuhan, sama juga sia-sia kalau menurut saya. Kalau kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan sendiri apa yang kita butuhkan. Jadi jangan berdoa, Tuhan berkati usaha kami terus dan terus dan terus. Saya mau katakan, Tuhan selalu mendengar doa kita. Amin. Tetapi apakah Tuhan menjawab doa kita? Saudara bisa menjawabnya sendiri. Tapi saya ingin mengatakan, setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan benar. Tuhan selalu mendengar doa saya. Tetapi belum tentu doa saya dijawab sesuai dengan yang kita minta. Saya ulangi, belum tentu Tuhan akan menjawab doa saya sesuai dengan yang saya minta. Karena kenapa? Ada sebabnya, saudara. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu kemampuan saya. Mungkin saya berdoa, Tuhan, saya minta A, tapi Tuhan tidak menjawab hanya A, tapi Tuhan bisa menjawab A, B, C, D, dan seterusnya. Mungkin kita selalu berdoa. Ini kesaksian saudara yang kasih Tuhan. Jadi satu ketika saya hampir tidak mau mendoakan orang sakit.
kejadian gembala. Karena setiap saya berdoa, maaf saja, sudah 3 orang yang saya doakan itu bukan sehat, bukan sembuh, melainkan mati. Benar. Sampai saya bilang, Tuhan, kenapa ini yang saya doakan sudah 3 orang kok semuanya Tuhan panggil? Tapi memang pada saat saya berdoa, entah kenapa saat itu saya berdoa bukan lagi untuk kesembuhan. Padahal saya datang untuk berdoa untuk menyembuhkan, kan? Karena permintaan keluarga ingin saudaranya yang mereka kasih ini sembuh. Tapi di pertengahan berdoa, saya entah kenapa ini lidah berubah. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki terjadilah kepada saudara kekasih ini. Tetapi ampuni dulu dosa dan kesalahan dia. Sampai saudara-saudara, jangan langsung kasih pelepasan. Kenapa kamu bukan mendoakan orang sakit jadi sembuh? Kenapa kamu mendoakan pelepasan? Ketika ada oma saya, hamba Tuhan, tapi di gereja lain, jadi anak cucu ini sudah mendoakan oma kami. Lalu ada hamba Tuhan menelpon saya, bro, tinggal anak oma tunggu mau mendoakan oma di rumah sakit. Saya bilang, aduh, suruh maaf bro, udah tahu sudah 3 orang yang saya doakan meninggal, bukannya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Dia memberi kekuatan kepada saya. Ya, itu yang kehendak Tuhan. Berarti apa yang kita minta, tentu Tuhan jawab sesuai apa yang kita mau. Tapi puji Tuhan, yang keempat, pas oma saya datang ke rumah sakit, saya doakan. Dalam 3 hari kemudian, oma saya keluar dari rumah sakit tersebut. Mulai dari situ Tuhan memperjuangkan. Mulai dari situ saya juga diingatkan, apa yang kita doakan belum tentu Tuhan jawab apa yang kita doakan. Tetapi saudara yang kasih, jangan kita kecewa. Jangan kita jadi malas. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, carilah kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kita buka dalam di sini dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti kita melihat hantu. Arti takut ini jangan disamakan kita melihat sesuatu yang menyeramkan. Tetapi takut akan Tuhan ini yang mana kita menghormati Tuhan, yaitu Tuhan kita yang kudus, yang suci. Oleh karena itu, yang ketiga yang terakhir, pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Ada di mana? Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ada kata perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di ayat 15, perhatikan dengan seksama. Ayat 16 dikatakan pergunakan waktu sebaik-baik. Karena kita sudah di akhir zaman, sudah ada sekolah. Saya katakan memang benar kita sudah di akhir zaman. Tanda-tanda sudah ada. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang kedua kali. Firman Tuhan katakan, Tuhan datang seperti pencuri. Tidak ada satu orang
pun di dunia ini yang tahu kapan itu Tuhan datang. Oleh karena itu saya mau katakan, supaya kita tetap kuat dan kokoh dan tidak akan tergoncangkan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa, sehingga pada saatnya kita dipanggil Tuhan atau saatnya Tuhan datang, kita sudah siap dan kita akan masuk ke kerajaan surga yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Hanya pujian penyembahan yang kita akan lakukan bersama. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, ada pemazmur katakan, ada pujian walau 1000 rebah di sisiku, apa? Walaupun 10.000 rebah di kananku, apa? Kita tidak akan goyah karena Yesus beserta saya, saudara. Mari saya bangun dan bagi berdiri, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan menghadiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti menyampaikan isi hati pada pagi hari. Biarlah firman-Mu ini Tuhan termeterai dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar membaca, kami bukan hanya sekedar mendengarkan firman itu saja, tetapi kami akan merenungkan firman itu dan menjadi pelaku-pelaku Tuhan, sehingga kami merasakan kenikmatan
di mana Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, di mana Tuhan selalu membukakan jalan setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kami, bagi terang kehidupan kami. Inilah firman Tuhan pada pagi hari. Kami tidak akan masuk ke dunia yang tergoncangkan, melainkan kami masuk dalam kebenaran dan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, ada jemaat yang hadir di tempat ini, mereka sedang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah pergumulan mereka, jamah permasalahan mereka. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, semua permasalahan ini adalah hal-hal yang biasa, tetapi Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka. Dan apabila ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, pengorbananmu di kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Kuasa darah-Mu Tuhan yang akan menjamah sakit penyakit jemaat, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur daripada hamba pada dan juga hamba berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini. Selalu beri kesehatan kepada Tuhan, berikan hikmat marifat sebagai Ibu Gembala kami, sebagai orang tua rohani kami yang selalu membina kami, anak-anaknya Tuhan. Biarlah semua jemaat, seluruh hamba Tuhan yang ada di tempat ini selalu menopang Ibu Gembala kami, orang tua rohani kami. Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, karena kami akan percaya Tuhan yang mengutus hamba-Mu di tempat ini, sehingga hamba-Mu di tempat ini Tuhan pelihara, Tuhan selalu jaga. Berkati anak cucunya Tuhan, dimanapun mereka berada, jauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati mereka. Begitu juga jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan selalu pelihara mereka, karena mereka adalah anak-anak yang setia kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua. Begitu juga pelayanan-pelayanan di tempat ini. Sesi kedua sebentar, dan setiap kegiatan di hari-hari yang berjalan, setiap ibadah, setiap latihan persiapan ibadah, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, sehingga setiap ibadah mereka di tempat ini bukan ibadah biasa-biasa, bukan rutinitas kami sebagai orang percaya, tetapi ibadah di tempat ini menjadi ibadah yang luar biasa, karena Tuhan sendiri yang memimpin ibadah-ibadah dari gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku-pelaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, terima kasih kepada Anda yang sudah memberkati kepada firman Tuhan dan memberi kita selalu kekuatan yang baru
di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengangkat pujian, ku puji-puji nama Tuhan, kita memberikan persembahan yang kedua. Haleluya. Ada beberapa pengumuman. Sebentar kami akan utarakan di setiap jam-jam ibadah untuk minggu depan. Yang bertugas, terus ada bantu dalam doa untuk keluarga Bapak Daniel Wikanta, di mana mantunya telah dipanggil Tuhan pada tanggal 23 April. Usianya cukup muda ya Bapak Ibu Saudara. Yang saya dengar dari anak usianya 35 tahun. Ya, dia sudah dipanggil Tuhan untuk ke rumah Bapa di surga. Kita mau berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya, memberi kekuatan ya. Kita hanya tinggal menunggu antrian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, kita percaya warisan kerajaan yang kekal akan kita peroleh. Puji Tuhan, tetap setia dalam Tuhan ya. Juga kami mengumumkan ada beberapa jemaat yang berulang tahun di bulan April ya. Bapak Eko Ginting, Ibu Yuliana Wikanta, Bapak Toga Torok, Ibu Berliana, Ibu Sri Wayu Ningsi, Ibu Siti Borumani atau Ibu Sinaga, Saudara Tirta ya, Saudari Nela, Saudara Abednego, dan Saudari Dahlia yang Tuhan pertambahkan usianya menjadi 1 tahun lagi semua karena kemurahan Tuhan ya. Biar tetap teguh dengan iman yang kuat di dalam Tuhan ya. Puji bagi nama Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita saat pagi hari ini. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita sudah menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri sambil mengucapkan pujian. Ya Allah El Shaddai, haleluya. Allah
hari ini. Sama-sama kami bilang terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Bahkan kami sudah dengar firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu mengajak kepada kami supaya kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dunia dalam keadaan ada kegoncangan di hari-hari ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Kuatkan iman kami, tambahkan iman percaya kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, kalau ada di antara kami semua hadir pagi hari ini, mungkin dia datang dengan tubuh yang lemah karena penyakit yang dia alami dalam tubuh dia. Kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami panggil nama Engkau. Kami hancurkan kuasa setan penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan setiap tubuh-tubuh umat-umat-Mu Tuhan. Yang sakit kami yakin dan percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang bimbang Tuhan sudah beri ketetapan iman yang teguh. Yang menghadapi tantangan cobaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah beri kemenangan dari Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, pakai dia terus dengan heran, baik dalam pelayanan dia, dalam penginjilan dia, rumah tangga dia. Dalam nama Yesus Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala ini. Terima kasih Tuhan. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu pagi hari ini, seberapa besar yang mereka sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan tilik dari Maha Tinggi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat bagi setiap umat-umat-Mu di tempat ini, terutama usaha mata pencarian mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu membuka jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa juga buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat dari sorga, terutama sekali pengurapan Roh Kudus. Karuniakan kepada Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pakai dia terus dengan heran. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kami punya keyakinan besar sekali lagi, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat Tuhan keluarga Bapak Daniel Wikanta. Bahkan beberapa hari yang lalu anak mantu dia Tuhan sudah panggil kembali ke rumah Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya istri dan anak-anak ditinggalkan. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan mampukan keluarga besar Bapak Wikanta ini, biar mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Sekali lagi Tuhan sudah sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan, serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pagi hari ini
hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, tentunya saya Pendeta Royke Sumendap Sarjana Teologi sangat bersyukur karena pada hari ini saya bisa melayani umat Tuhan di GPD Gria 50. Saya merasakan begitu luar biasanya dalam ibadah ini, saya sangat-sangat diberkati, dan saya yakin dan percaya melalui pelayanan di sini oleh Ibu Gembala di tempat ini, pelayanan ini semakin maju dan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dan tadi saya sangat-sangat menikmati anugerah Tuhan, karunia Tuhan, pujian maupun dalam penyembahan. Dan saya hanya berpesan bisa dipertahankan atau lebih maju lagi, sehingga ibadah yang benar-benar luar biasa ini terus berjalan di tempat ini. Dan untuk seluruh sidang jemaat yang ada di GPD Gria 50, jangan lupa tetap setia dan cari Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji dialah jaminan untuk saya dan saudara dalam hidup di dunia ini untuk sampai ke surga. Hanya Yesus Tuhan kita yang hidup. Hidup GPD Gria 50. Puji Tuhan. Haleluya.